mahasiswa Universitas Nusa Mipah, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami datang ke sini untuk mewawancarai salah satu narasumber untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Sebelum mewawancara, izinkan kami memberikan kesempatan untuk Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih teman-teman semua dari Universitas Nusa Mipah dari pendidikan guru sekolah dasar. Baik, nama saya Wenceslas Wege, SW. Biasa dipanggil Pak SW. Sering setiap hari biasa dipanggil Pak SW. Baik, untuk itu saja. Nanti lebih lanjut berdasarkan pertanyaan nanti kita diskusikan bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan politik Indonesia? Peran Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. Di Indonesia. Baik, jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara. Pancasila itu memiliki peran penting dalam dunia percaturan politik Indonesia. Istilah kita di sini. Memang itu diharapkan Pancasila itu harus menjadi kekuatan bagi para politisi untuk bisa mewujudkan segala kepentingan masyarakat, segala harapan daripada seluruh masyarakat yang ada. Itu adalah wujud nyata daripada Pancasila yang tertuang di dalam sila-sila daripada Pancasila. Sila ketuhanan yang esa, bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku moral kita terkait membawa diri sebagai seorang politisi atau orang-orang yang bergabung di dalam dunia politik. Lalu ada persatuan Indonesia, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita memberikan melihat peran penting daripada Pancasila dalam kehidupan kita. Yang paling pertama itu adalah wujudnya. Bagaimana wujud nyata kita sebagai orang politisi atau sebagai adik-adik mereka, anak-anak mereka sebagai generasi muda dalam dunia politik bisa aman, lalu bisa Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting di dunia politik untuk kepentingan wujudkan kepentingan masyarakat, istilah masyarakat di nyata. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan politik? Ya, memang musyawarah sangat penting di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap situasi apapun itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya terjadi polemik, terjadi kontra antara satu dengan yang lain atau antara kelompok dengan kelompok dalam dunia politik yang berhubungan dengan Pancasila ini, maka yang paling penting di dalam itu musyawarah mufakat. Lanjut situ kami ngobrolnya. Musyawarah negara. Artinya bahwa musyawarah untuk mufakat ini kita mencari mencari solusi. Jadi ketika terjadi musyawarah, terjadi percecokan atau ada perbedaan pikiran masyarakat, musyawarah itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mengambil solusi yang solutif dalam proses dalam berhubungan dengan politik itu. Jadi perlu ada pindah bersama, kula babok bersama, adalah diskusi bersama untuk mencari hal yang paling terbaik bisa sebuah solusi. Bisa. Bagaimana penerapan nilai keadilan sosial dalam dunia politik saat ini? Ini yang kadang-kadang biasanya adil itu bukan berarti jangan sampai juga, tapi kita tidak bisa menghindar. Jangan sampai orang menggunakan dengan istilah filosofi bola bambu. Kalau dengan menggunakan istilah filosofi bola bambu, jangan kita melihat bahwa rasa adil dan itu berarti harus ada yang diinjak. Atau kalau kita bola bambu orang tua kita, itu kalau misalnya bola bambu kan harus ada yang diinjak. Harus ada yang diinjak, ada yang ditarik. Ada yang diinjak, ada yang diangkat. Nah, itu ya dalam proses yang berhubungan dengan keadilan sosial bukan berarti harus ada yang diinjak dan ada yang diangkat. Dari mana kita memberi diri? Kita memberi diri untuk orang lain supaya dia juga mampu merasa bahwa dia memang orang benar, dia memang orang baik, dia memang orang yang berada di tengah-tengah, artinya bahwa berada di antara
yang baik dan yang benar, dia tetap berada di antara. Dia tidak memihak siapapun, atau dia tidak memihak salah satu kelompok atau kelompok-kelompok lain, tidak. Tetapi bagaimana dia memberikan rasa adil, bagaimana dia memberikan rasa kebersamaan itu, sehingga nilai-nilai keadilan itu selalu nampak di dalam perjalanan setiap orang yang harus sebagai orang pemimpin. Maka dia harus berada di tengah-tengah untuk bisa mengambil keputusan yang jangan membuat yang lain sakit, jangan membuat yang lain sehat. Tapi semua harus ada seimbang atau ada balance, ada rasa keseimbangan, ada rasa keadilan di antara orang-orang yang dia pimpin sebagai seorang pemimpin. Jadi itu makna daripada keadilan sosial itu. Kita harus memberi diri seadil-adilnya. Sebagai seorang pemimpin harus memberi diri seadil-adilnya. Tidak bisa memihak antara satu dengan yang lain. Harus memberikan sebuah solusi yang bisa solutif untuk bisa diterima oleh semua orang. Kemudian itu masuk dari tenda terakhir. Pertanyaan berikut, apa harapan Bapak terhadap masa depan politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila? Harapan kita itu bahwa kalau kita melihat pendapat dari Bung Karno, dia bilang berikan saya 10 pemuda, dunia ini akan dibuat. Artinya apa? Artinya itu bahwa teman-teman dalam perjalanan kayak kita kalau menjadi generasi-generasi, jadi harus berada di dalam yang atau kalau harus menggerakkan nilai-nilai politik ini sesuai dengan esensi dan eksistensi. Artinya apa sesuai dengan esensi dan eksistensi? Artinya bahwa harus ada nilai karakter, harus ada nilai moralitas, harus ada integritas. Mengapa harus ada integritas? Ya, harus mampu menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang mau untuk kepentingan pribadi. Itu yang diajari integritas. Lalu moralitasnya juga harus dilihat. Lalu bagaimana dia bisa membedakan bahwa oh ini baik dan ini tidak baik. Sehingga harapan kita supaya kepentingan Saya pamit pembicaraan, jangan sampai putus ya. Nilai-nilai kepentingan Pancasila ini bisa berjalan maksimal untuk di bangsa ini, teristimewa kita di Nyantarasika ini, maka keseluruhannya itu harus dijalankan berdasarkan moralitasnya, harus dijalankan berdasarkan nilai integritasnya, konsekuensinya, dan komitmen. Nah, itu yang paling penting supaya kita bisa memberikan harapan-harapan baru untuk kepentingan generasi ke generasi yang berikutnya. Jadi mungkin hari ini kami, besok Nona, adik-adik Nong mereka, bisa mungkin adik-adik memberikan kepada anak cucu atau cucu kita selanjutnya. Sehingga itu harapan. Dan jadilah pemimpin-pemimpin yang bisa mencerdaskan, bisa memberi harapan, bisa memberi kekuatan, bisa memberi kekuatan bangsa ini, teristimewa bagi kita yang ada di atas. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih banyak, Pater. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nusa MIPA dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mewawancarai salah satu tokoh agama. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk Pater memperkenalkan diri. Oke, saya Pater Joselito Ortega, saya dari Pater Barnabita. Sekarang saya pemimpin di biara Pater Barnabita di Maumere. Saya ini orang Filipina. Sudah 13 tahun yang tinggal di Maumere, melayani di Diocese Maumere, dan sekarang saya ada beberapa hal yang mau sampaikan untuk kamu ini tentang ini wawancara ini. Yang pertama, orang Filipina, saya sudah 25 tahun Pater, okay? Dan juga beberapa kali saya dari Filipina ke sini dan lain-lain negara itu. Dan ada banyak pengalaman tentang keagamaan kita itu, bagaimana cara kita bisa menghidupi keagamaan kita itu. Teristimewa sekarang di sini saya sangat merasakan baik di dalam masyarakat, dengan masyarakat Maumere,
dan lain-lain orang yang saya ketemu di perjalanan iman di sini. Oke, pertama kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak Pater. Bunyi pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak Pater, apa makna Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia? Menurut saya, dengan pengalaman saya di sini di Pulau Flores, Pancasila keagamaan di sini sangat baik, tidak ada kesulitan. Mungkin saya tidak tahu karena di lain tempat-tempat mungkin ada kesulitan tentang agama-agama, tapi di umumnya itu teristimewa di Kioskupan Maumere, saya belum mendengarkan beberapa hal-hal tantangan tentang kesatuan dengan lain-lain agama. Contoh itu Muslim, Hindu, dan lain-lain agama itu. Semua di sini melayani baik dan semua juga tidak ada kesulitan yang terjadi di tempat ini, di wilayah ini. Pertanyaan berikutnya, apa harapan Pater terhadap generasi muda dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan beragama? Nasihat saya tentang anak muda di Pulau Flores ini, mereka harus memperkembangkan apa yang mereka percaya yang membawa mereka untuk membebas pikiran mereka juga. Dalam agama kita itu, tokoh Katolik itu ada banyak program-program untuk generasi muda ini bisa memperkembangkan pikiran mereka tentang apa yang dipercayakan, apa yang iman mereka. Karena harus kita tidaklah saja ini kita mendengar saja untuk dari pater-pater apa yang dibuat, tapi harus kita bisa bertanya apa dan bagaimana. Dan dari itu kita harus mencarikan apa yang benar. Oke? Dan kesatuan untuk Pancasila itu juga harus membebaskan pikiran kita untuk kita mencarikan apa yang baik untuk saya bisa diperkembangkan otak saya atau pikiran saya, hati saya dengan pemandangan saya tentang generasi muda. Berarti dari generasi muda harus mereka ada dibimbing, ada bimbingan. Sama seperti kamu sekarang, kamu itu belajar untuk menjadi guru dasar itu, kamu sudah ada itu yang tanggung jawab untuk generasi muda menjadi sadar, oke? Dan mereka memperkembangkan pikiran mereka tentang apa yang Pancasila keagamaan ada. Pertanyaannya, bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat? Wah, itu tergantung dari bagaimana kita membagikan cara kehidupan Pancasila kita atau keagamaan kita. Seperti kita sekarang, kamu ini menjadi guru-guru dasar itu, dalam pekerjaan kamu itu kita bisa menanamkan semua ini, yang pikiran ini, yang konsep itu tentang keagamaan kita. Tapi yang sangat penting itu bagaimana kita mempraktikkan kehidupan itu. Dari situ, dari praktik, anak-anak bisa melihat kita, ini yang contoh. Bagaimana kita bisa memperkembangkan keagamaan di dalam diri kita. Pertanyaan yang keempat, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan keagamaan sehari-hari? Yaitu mudah-mudahan bagaimana kita bisa mempraktikkan itu dalam pikiran, dalam perkataan kita, dan semua tindakan kita itu. Semua itu dalam pikiran holistik itu, dalam pikiran holistik itu kita tidak saja memperkembangkan ini saja, itu saja, tapi harus semua. Karena yang pusat itu pikiran anak itu. Yang muda, anak muda itu.
karena kita juga menanamkan apa yang kita ditanam dalam pikiran anak-anak itu atau generasi-generasi muda itu, dan apa yang tanggung jawab kita untuk sementara kita membimbing mereka, apa yang tujuan kita, karena sebentar itu ada tantangan. Tantangan juga dari dalam kami dari kesulitan yang kita bisa ada pengalaman sementara kita ada di perjalanan bersama dengan tokoh-tokoh anak-anak ini kecil gitu. Sementara sekarang ini ada banyak tantangan yang sekarang kita ada di apa namanya itu, age of AI, artificial intelligence, yaitu sekarang bahaya karena ada yang kebenaran itu harus kita tidak sadar bagaimana itu benar atau tidak. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami untuk memenuhi mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya kami akan melakukan kesempatan untuk Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Andrea Ilaga, biasa disapa Y. Sekian dari saya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, program atau kegiatan apa yang dilakukan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik? Baik, untuk program atau kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang pertama itu melaksanakan upacara bendera secara rutin atau pada setiap hari Senin atau upacara hari-hari kemerdekaan. Terus yang kedua mengadakan kegiatan gotong royong, dan yang ketiga menghormati orang tua, dan itu adalah kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang berikut, bagaimana Ibu mengajarkan sikap toleransi dan gotong royong kepada siswa? Jadi untuk mengajarkan sikap toleransi dan gotong royong kepada siswa itu, yang pertama itu mengajak siswa untuk kerjasama dalam tugas kelompok dan melaksanakan kegiatan kerja bakti, dan juga membiasakan siswa untuk menghargai perbedaan. Baik, yang berikut pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap penerapan nilai Pancasila di kalangan siswa? Pengaruh perkembangan teknologi di sini mungkin untuk nilai positifnya itu mendukung proses pembelajaran dan juga memudahkan akses informasi. Kalau untuk pengaruh atau dampak negatifnya itu mungkin dengan adanya HP atau Android seperti itu membuat siswa kurang belajar dan mereka kurang fokus dalam proses pembelajaran. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut Ibu, apakah pendidikan Pancasila saat ini sudah berjalan dengan baik? Kalau untuk di sekolah kami ini pendidikan Pancasila selama ini sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kami bisa mewawancara Ibu. Sekian dan terima kasih. Oke, sama-sama.